situasi gereja yang tidak panas tidak dingin, artinya gereja yang relativisme. Jadi gereja yang relativisme ini yang berbahaya sekali karena tidak panas tidak dingin. Makanya untuk gereja yang konsep relativismenya harus dihajar, bukan menurut saya ya, menurut Yohanes ya. Jadi seperti itu. Persoalan juga Sophie Marcel. Persoalan juga Katolik kalau masuk ke room juga tidak mau catat. Ada Protestan di sini kah? Silakan naik, tetapi dengan hati, dengan murni, dengan perkenalkan diri dari mana, denominasi mana. Saya tidak berkelahi, saya tidak berantem dengan kalian. Datang dan diskusi. Ini saya pikir lebih memperkaya daripada datang dengan pemukul untuk pukul. Itu tidak guna di sini. Nanti ayat menjawab sendiri kalian. Marcel, engkau mau naik kan buat ribut atau engkau naik mau dengar? Kenapa Peter? Tidak ada Marcel yang di bawah. Marcel yang di podcast naik sih buat lucu di rumah. Ada Marcelo tuh. Dia kasih naik, karena naik dia buat ribut. Salve Romo, salvete. Nah, ini Kak Marcel dia sebut ribut sini. Marcel, kau buat ribut dulu, Marcel. Satu lagu dulu Romo. Buat apa lagi lagu Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Oh, begitu kan. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan? Selamat malam Romo. Lain-lain. Siapa yang sapa tadi, maaf? Oh, Christine Kay. Selamat malam. Saya Romo, di sini. Jangan ribut-ribut Romo. Selamat malam. Selamat malam semua. Romo, malam Om Christine Kay. Saya ada mau tanya. Christine dari mana nih? Dari Mombere, tapi kami di Kalimantan. Dari Mombere mana? Sementara kami di Kalimantan, Romo. Mombere mana? Maumere Kuampopo dari Paroki Kuampopo. Tutur Paroki Saransika. Kuampopo, Romo. Nawan tutur Saransika koyo. Iya. Romo. Iya. Romo. Iya, tutur Saransika. Ami sementara ebau nih ngaji gumana ini. Iya. Tutur Pak. Ngaji Rosario. Yang festival Romo, tutur saya mau tanya ini kami doa Rosario. Mari naik dulu Sabtu malam ini cuma naik sepulang Provin. Tanya sudah Christine, kenapa? Saya mau tanya ini Romo. Ini kami doa Rosario, ini ada perubahan. Bisakah itu di awal apa? Yang 3 itu untuk di ala Bapa, Roh Kudus dan ala Putra. Salam Putri ala Bapa, salam Bunda ala Putra. Bagaimana bisakah itu? Bagaimana? Salam Putri ala Bapa, salam Iya, Putra mereka ganti itu. Ganti pakai Injil aja. Tidak apa. Yang penting misa jangan rubah. Ditiadakan mereka pakai Injil. Tidak bisa mereka tiadakan mereka pakai Injil. Bisa, Nong. Tidak apa. Tadi malam saya sudah komen. Iya. Tidak apa, Nong, tidak apa. Tante saja. Iya. Yang penting misa jangan rubah. Itu kan doa, itu kan devosi.
Iya, iya. Tidak Jangan bisa marah, diubah, tidak apa. Romo bilang. Lebih kreatif, bisa. Yang penting Bapak kami yang salah Marianya 10 kali, kamu jangan ganti-ganti. Oh, iya, iya. Itu kan hidup devosi, Christine. Bukan misa. Misa Iya, sih iya. urutan misa jangan lupa. Dan itu bagus supaya lebih mendalami iman kalian dalam kitab suci. Penting Iya, sekali. iya. Jangan marah-marah, variasi sekali. Toh, itu yang kita namakan di dalam kehidupan devosional. Ada yang kita namakan namanya Oh, kesetiaan kreatif. Setia tetapi lebih kreatif. Tetapi dalam misa tidak bisa seperti itu. iya, iya. Oke. Salve Romo Admiran Dan pengen bertanya Christine, Romo, masih ada yang jangan marah-marah. Saya penggalan. mengerti karena kita datang dari kampung, dari situasi Flores harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tapi kita harus bedakan mana itu kehidupan devosional, mana itu kehidupan liturgis Iya, iya. dalam pengertian misa, oke? Marcelo ini naik turun, naik turun, Iya, iya, naik iya. turun Marcelo. Oke, jangan marah. Tidak apa, terima toh, santai-santai. Kenapa pujian Yang anak? penting tidak menghilangkan esensi dari. Naik langsung ikan ya teman-teman. Tidak menghilangkan esensi, oke? Christine. Atau engkau merasa terganggu sekali kah, Christine? Sorry Romo, jaringan Romo. Aku rasa terganggu. Ela Kenapa peiba. Romo? Aku sementara pusing yang lawan yang ngaji. Aku ngaji ko. Asa baca kitab suci di awele ngaji kan pae. Lu apa nu ngaji kan biasa, Pak? Ah, usah Aku ngaji Romo, ko. usah Romo dah. Yang penting lopat dua di ibu atau mau mere. Mon. Christine. Hai, Ibu atau mau mere, Christine. mau tahu Engkau merajuk jangan apa? ganti. Mau hati merajuk pengaruh. Ini mau Pengaruh merajuk tiga apa? salam Maria diganti yang kitab suci di. Mau ada merajuk di mau ada. Oke, Deo Gracia. ya makasih Romo. Gini Romo, tadi sih ada beberapa hal yang ingin Sebentar. Marcel. Ada yang tanya di bawah, nanti kau tolong catat atau Sofi ya. Saya tidak bisa Siapa baca tuh? semua. Ya betul. Siapa ya? Tidak ada yang type tapi supaya jangan dilanggar sebentar pertanyaan. Kalau orang makin type, Oh, iya, baik, Romo. makin di atas. Supaya jangan hilangkan pertanyaan. Oke, Oh, siap, Deo. Romo. Baik ya, Romo. baik Romo. Ini pertanyaan aku ini agak nyeleneh sih Romo, dan agak ini sih agak menggelitik dari para pengajar-pengajar heresi Protestantisme. Contohnya tadi ya, ada satu pendeta ya, kita berdialog tentang kata Protestan ya. Dia mengatakan bahwa Protestan sudah ada sejak pertama. Saya katakan tunjukkan secara biblis dan juga sejarah, maka menurut sejarah saya hanya akan memberikan 3 argumen dari Bapak Gereja dari dokumen The Early Church Father. Ya. Saya tanya kan kepada pendeta itu, dia katakan bahwa memang secara historis tidak ada, tetapi secara teologis kami merupakan sudah ada sejak abad pertama dan merupakan kelangsungan dari para rasul. Waduh, suatu falasi yang sungguh sangat Kata menggelitik. Protestan ya. Kata Protestan. Romo, ada pertanyaan itu penting. Semangat ya. Marcel sebentar, pelan-pelan. Satu-satu. Ya, itu yang pertama. Roma mengatakan bahwa secara teologis kami Protestan sudah ada. Aku tanya kepada dia, tunjukkan secara biblis kata Protestan bahwa memang sudah ada di situ.
kemudian secara historis tunjukkan pendapat Bapak Gereja tentang hal demikian. Kemudian hal yang berikutnya tentang dia mempergunakan filsafat idealisme, maksudnya pemikiran yang demokrasi, sehingga di Protestan dia mengatakan bahwa memang kami bermacam-macam tetapi itu sebuah kesatuan. Waduh, pengajaran dari mana ini sehingga terjadi pemikiran-pemikiran yang salah terhadap Protestan, mempergunakan filsafat idealisme untuk membenarkan ajaran yang dikatakan doktrin primer dan doktrin sekundernya, sehingga dia mengatakan dengan perbedaan itu menunjukkan bahwa kami kebebasan untuk bersatu. Kesatuan dari mana itu? Itu aja Romo, terima kasih. Oh, mereka ada. Ada di sini. Ada di Markus 9 ayat 40. Marcel atau Sofi? Iya Pater, ini Mereka ada. ada di sini. Ya, bagaimana? Sebentar kita Marcelin santai setelah setelah baru mereka ada yang mencatat ya, tidak usah cemas. Oh, baik. 9 ayat 40. Ayat 40 Romo. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ganti kata melawan dengan protes. Karena sinonim. Barang siapa tidak memprotes kita, ia ada di pihak kita. Sekarang barang siapa yang memprotes kita, balikan. Itu proti. Sofi, barang siapa yang memprotes kita, taruh tidak yang tadi di itu ke belakangnya. Itu namanya membaca dalam konsep perbandingan. Barang siapa memprotes kita, ia tidak ada di pihak kita. Oke, sekarang yang tidak ada di pihak kita itu apa? Matius 23, 24. Matius 24, 23, 24. Matius 23. Matius 23 ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ini yang tukang protes. Sekarang itu bab 24 ayat 23, 24. Siapakah pemimpin-pemimpin buta itu? Pada waktu itu jika Waktu orang itu berkata, Sofi biar Marcelino baca satu kali, biar Marcelino baca Marcel. ini pakai mungkin terjemahan Pemimpin lama. buta itu siapa namanya? Yesus katakan siapa ini? Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, ini Mesias huruf kecil ya, dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada. Camkanlah Deo Gracia, aku sudah mengatakan banyak Mesias palsu akan muncul, yang buat mujizat, yang mengajarkan KKR. Ada KKR di dalam Kemarin di Jayapura, Romo. Kemarin di Jayapura. Oke, di Jayapura, makanya di situ. Iya, di Oke. Lukas NMB lagi. Oke. Kita masih cari nih, yang protes ada tidak ada. Ada di 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya. 2 Petrus, Ya, sabar. Pak. Siapa yang duluan antar kalian dua itu? Sabar, pegang ini Petrus satu. 2 ayat berapa Romo? Oke, lanjut. 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya. 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Deo, Mereka akan ada di sini, Deo. Mereka bilang mereka ada di sini. Mereka ada di sini. Oke, lanjut. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat
yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka Ayat ada 2. di 1 Korintus. Cukup. Kita lihat mereka ada di Demikianlah mana. firman Kasih aku Tuhan. tanya. Mereka ada di sini. Oke. Deo, Sofi. 1 Korintus 2:17. 1 Korintus sampai 1 Marcelo, Korintus engkau siapkan Galatia 1 ayat 6. 1 Kalau tanya mereka Korintus ada di mana, maka mereka ada di sini. 1 Korintus 2 ayat Ayat 17. sampai 16 ini Romo kalau 1 Korintus. 1 Korintus. 2 Korintus kalau itu. 2 Korintus. Saya dulu Kak. Oke, engkau duluan. Mereka ada di mana? Ada di Galatia 1 ayat 6, Sesuai 7. sesuai Galatia. dengan Iya. Oh, Galatia. I'm so sorry. Sofi duluan kalau gitu. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Mereka ada sejak Sebaliknya. itu. Sudah, mereka cari itu. Mereka di mana lagi ada? Di satu. Hanya satu Injil. Hanya satu Injil. Aku Aku baca. beran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia huruf besar, yang oleh kasih karunia Kristus huruf besar telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil huruf kecil lain. Bukan Injil, lanjut. Lanjut, yang sebenarnya bukan Injil huruf besar, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil huruf besar, Kristus huruf besar. Oke. Mereka ada di situ. Mereka ada di mana lagi? 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. Oke, Tetapi Tetap- seorang ya, memang ibadah itu 1 Timotius 6 Ayat ayat 5. 5. ayat 5. Percengkokan antara orang-orang Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 8-nya. Marcelo. 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam pelbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ayat 10. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, mamon, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Deo, Gracia, mau tahu lagi mereka ada di mana? Mau? Cukup Romo, sudah banyak sekali. Iya, gini Romo. Soalnya ada pertanyaan penting nih dari Marni Majawa, Romo. Ya sebenarnya Oh, gini sebentar, ya, Deo, Romo. kembali ke Deo. Deo, mereka ada di mana? Ada di situ semua. Belum kita buka, belum saya Ada buka di sini kamar nih. Rasul lagi. Eh, ya sebenarnya gini ya Romo, dia mempergunakan pemikiran bebas, filsafat idealis bahwa saya berpikir maka saya ada. Dia Jadi pakai dia- Descartes punya. Descartes. Iya, Descartes. Jadi pemikirannya itu nggak cocok kalau dikatakan bahwa semua kebebasan berpikir itu menyebabkan suatu kesatuan, tetapi itu terjadi fragmentasi, perpecahan di dalam. Itu. Kemudian hal yang kedua dari umat HKBP juga ya, jadi menafsirkan gini Romo. Dia menafsirkan bahwa jika engkau ditampar berpikir
pipi kanan, berikan pipi kiri. Nah, dia mengartikan bahwa itu kasih aja pipi kiri, pipi kanan seperti tadi contohnya story maker dari HKBP. Nah, bagaimana dengan ayat kitab suci dengan jikalau matamu bersinar cungkillah dia. Apakah engkau berani melakukan hal demikian? Dia Nah, bilang tidak. dia nggak bisa jawab, makanya saya kasihkan bahwa unsur-unsur dalam melakukan eksegese atau menafsirkan sebuah ayat itu harus memperhatikan pertama hermeneutika, kemudian sintaksis, leksikon, grammarly, kemudian juga culture-nya itu bagaimana. Jangan menafsirkan karena tidak akan bisa mengambil pesan moral di dalam ayat tersebut. Itu Pokoknya suatu putar balikan kesalahan. Injil tadi, Galatia punya. Iya, betul Romo. Ya, makasih Romo. Oke. Yuk, mantap. Ada pertanyaan kah di bawah tadi? Iya, Marni punya. Romo dari Marlima Pater. Jawa. Pater. Yuk, Marni punya yang mana? Pater, adakah Marni doa punya khusus doa pas khusus. imam angkat piala dan hosti saat konsekrasi? Itu sih pendalaman Ekaristi, jadi penting tuh Romo. Tolong kasih penjelasan. Engkau diam satu. Aduh. Lihat Yesus ada di sana. Oh, iya. Marni, Bisa. lu jangan pikir saya punya pacar, saya punya istri, saya punya babi, belum kasih makan, saya punya hewan sama tidak. Lihat Yesus yang orang angkat di sana tuh, imam angkat Yesus, kamu tidak mau lihat. Lihatlah. Inilah Hmm. Yesus, imam bilang inilah tubuhku. Yesus bilang inilah tubuhku. In persona Kristi dalam Kita pribadi. tutup mata. Kalian lihat tempat lain lagi. Lihat yang di sana yang diangkat itu. Lihat bukan tutup mata ya. Tubuhmu Yesus, sucikan daku. Tubuhmu Yesus ada di sana. Ini nih, imam nih, kita capek-capek bilang inilah tubuhku, inilah darahku. Kalian tunduk semua ini. Bilang Takut. inilah, lihat Yesus yang ada di sana tuh kah? Itu lagi Romo, betul setuju. Begitu ya Marni ya. Ini nih doa khusus tidak. Lihat Yesus sudah cukup lah di sana tuh. Tapi Menatap boleh berbagi sedikit Romo. Jangan pikir, makanya engkau harus mengeluarkan apa yang ada dalam kepala, kosongkanlah. Saya mau buat ini satu perumpamaan penting sekali teman-teman. Mau ambil air kayaknya. Sambil menunggu Romo, mungkin kita sapa Bang Pit sama Bang Leonardo. Silakan Bang Marcelino, sapa dulu. Yang Aduh, sudah jangan naik. saya. Nanti saya pakai logat Papua. Nggak apa-apa daripada aku pakai logat Manado. Oh Marcelino kok di Papua mana? Iya, Saya di Bang Jayapura, Marcelino. Bang. Jayapura mana? Saya Jayapura Koya. Oh ya, jauh apa sampai? Tidak jauh lah, dekat. Sekarang sudah ada jembatan. Saya di ini kemarin di Rumah Sakit Jan Harapan, Keuskupan itu Kenapa? Kuningan FM. Bang Sakit Pit, kah? Paman Pit, apa kabar? Tidak, saya kerja dulu di situ di itu Rumah Sakit Jan Harapan. Ini Oh, iya. Oke Pak, lanjut Romo Pater sebagai. Jeff, selamat malam. Teman-teman lihat ini tuh, Wis, kotor atau betul tidak sekali. ini? Kotor kah? Kotor Pater. Sebentar. Saya kasih hilangkan layar sih ya. Supaya ada yang ngorok kah? Yang ngorok kasih mati dulu. Ada yang ngorok Ada yang ngorok. backsound kali itu ya. Coba aduk Romo. Marni yang kau lihat tidak ini? Kotor tidak? Kotor Kotor tidak? Pater, kotor Pater. Kotor. Bagaimana cara kasih bersih? Marni bilang tidak. Marni lihat ini nih. Kotor itu di atas. Kasih tinggal pakai air panas Romo. Disaring. Disaring. Apalagi? Buang air dinginnya, kasih air panas, terus diaduk Buang dan lagi. tinggalkan beberapa saat. Yesus bilang saya adalah air hidup. Oke. Amin. Bagaimana cara membersihkan? Kasih tuang dengan air toh, dia lama-lama dia kasih keluar semua yang kotor. Wow Romo, itu ada baskom. Tujuh Romo, sebanyak mungkin.
Tapi nanti kotor itu masih ada, Romo. Tidak apa, lama-lama dia jadi bersih. Oh, siap. Butuh waktunya Tuhan ya. Sudah bersih? Di bawah masih kotor, tapi di atas sudah bersih. Bagaimana engkau membuka dirimu? Pertanyaan yang kedua untuk Marni, untuk kalian semua. Bagaimana mengosongkan diri? Jadilah seperti anak kecil. Kalau sudah ada air, saya bisa kasih penuh lagi gelas ini? Bisa, tapi nanti tumpah. Makanya supaya saya mau isi, supaya gelas ini berisi, Harus yang pertama takarannya saya pas. harus Kosongkan, Takarannya kosongkan. pas. Kosongkan gelas dulu, Romo. Tumpah air. kosongkan, Ya, Baru isi lagi. baru isi lagi. yang baru. Itu pun waktu kamu misa, kalau datang Yesus ke Yesus, kamu punya banyak hal di kepala, banyak hal di hati, Yesus mau masuk di mana? Sesak semua. Setuju, Romo, setuju. Tapi Romo ada satu ilustrasi yang lebih bagus lagi, Romo. Romo ada satu ilustrasi lagi yang lebih bagus, Romo. Yang mana? Ini seperti ada satu orang, dia datang ke gereja dan dia diskusi dengan Romo parokinya. Dia mengatakan, Romo, saya tidak mau masuk gereja lagi. Di dalam gereja nih banyak yang ini, banyak yang itu, banyak yang ini dan lain-lain. Langsung Romo parokinya bilang, kalau begitu kamu sabar ya. Romo sama kayak Romo tadi, ambil gelas isi air penuh. Dia bilang, kamu coba keliling gereja selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Dia keliling gereja 3 kali, langsung dia kembali ke Romo. Ini Romo, airnya. Wih, kok bisa masih penuh? Langsung dia bilang gini, ya iyalah, saya kan jalan, saya hati-hati sekali, saya lihat gelasnya, jangan sampai air itu tumpah. Nah, langsung Romo bilang, itulah, kamu ke gereja itu bukan lihat kiri kanan, depan belakang, tapi kamu lihat yang disalibkan yang di depan sana. Fokusnya hanya ke dia. Itu Romo. Oke. Terima kasih untuk itu. Jadi pertanyaan saya, doa yang mana? Saya lebih memilih diam. Untuk lihat, menatap Yesus. Doa dengan seluruh hatimu, dengan seluruh di jiwamu dan badanmu. Bagaimana seorang ibu mengekspresikan cinta kepada anak? Hanya dengan tatapan juga sudah memberikan pesan. Air susu ibu. Marcel, engkau miutkan dulu. Hanya dengan tatapan juga selesai. Bagaimana istri marah kepada suami? Hanya dengan cara lihat, dia sudah beri pesan. Maksudnya kadang kita lihat takutnya seperti ini. Takutnya seperti ini. Sofi, Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya Pokoknya mereka KKR di mana-mana, KKR ada di supaya mana-mana. mereka RK juga ada Romo, jangan begitu. Oke, KKR di mana-mana tuh, di tikungan jalan supaya apa? dilihat orang. Merah. Oke, Aku makin berkata banyak kata kepadamu. ayat 7-nya. Ayat lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti Haleluya. kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Mati banyak. Marni, diam sih atau di hadapan Tuhan itu sebuah doa. Iya.
Mat. Di hadapan Tuhan Allah juga mau cerewet bagaimana Marni? Sudah cerewet dengan suami di rumah, anak-anak mau depan rumah cuma mau cerewet bagaimana lagi? Depan Tuhan Allah cuma omong banyak, Tuhan mau omong kapan dan engkau dengar? Harus seperti Samuel. Dia diam dan dia katakan, berbicaralah, hambamu mendengarkan. Siapakah aku ini? Yang tadinya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi saya Ya, langsung bilang, ya, matamu. aku anaknya Tuhan Yesus. Oke, seperti itu. Oke. Pertanyaan lain Marcel atau Pertanyaan Pater? dari Miska Di Romo yang sudah 150704. terlewat mungkin. Miska Pater, dulu kenapa yang di proti awal. itu hanya 2 sakramen? Marcelo, pelan-pelan satu-satu. Aku mute-kan dulu supaya Oh Sophie iya, lagi oke. ada. Enggak sih Romo, tadi yang sebelum Ibu Marni kalau mau scroll ke atas ada pertanyaan dari Miska. Iya, iya. Terus tanya itu tentang proti, tanya penebusan Kristus Kristus dalam dalam- sakramen tobat. Penjelasan. Oke, penebusan Kristus dalam sakramen tobat. Ini penting sekali. Ibrani 10 ayat 27-28. Mari kita 26-27. Mari kita bayangkan kalau tidak ada sakramen penghapusan dosa. Kita bayangkan situasinya dulu. Ibrani 10 ayat 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Melainkan Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. pertanyaan Ayat saya. 28. Cukup 27 selesai. Bayangkan Sophie, engkau yang dulu di Pentekostas karismatik. Bagaimana dengan ayat ini? Di sana kan tidak ada sakramen tobat, pengampunan Iya, dosa. Rom. Bagaimana dengan ayat ini? Kalau kalian sengaja berbuat dosa, walaupun telah memilih kebenaran, memeluk kebenaran, tidak ada lagi korban penghapusan dosa berikut, melainkan dibuang ke tempat penantian akan penghakiman yang mengerikan. Coba kita bayangkan ayat ini tanpa sakramen tobat. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita tidak berbuat dosa lagi? Berbuat. Masih Romo. Masih. Apakah kita tidak sengaja berbuat dosa lagi? Masih ada Romo. Sengaja masih, Romo. Pater Jeff. Sapu saudara nih kuat. Oke. Bagaimana dengan nasib mereka yang tidak punya sakramen tobat? Kita harus Kalau di sana Romo. kita harus doakan. Kalau di sana Kak Romo. Bagaimana dengan pertanyaan penebusan Yesus tadi, keselamatan? Oke, bagaimana dengan mereka yang tidak punya sakramen tobat? Dalam konteks ayat tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Kalau di Karena sana Yesus yang ayat 26 sering dibilang Romo, makanya itu kan diharuskan hidup kudus kalau di sana, enggak boleh ada celah setitik pun. Siapa yang mampu? Kalau dosa sekecil apapun katanya, walaupun sudah berusaha hidup kudus, tapi misalnya hal yang terakhir sebelum kita mati itu terus kita buat dosa sekecil apapun itu, misalnya dusta, masuk neraka sih Romo katanya. Pasti masuk neraka. Makanya pertanyaan saya, bagaimana dengan mereka yang tidak ada sakramen pengakuan dosa? Neraka tempatnya, Romo. Bagaimana menjalankan 1 Yohanes 1 ayat 89? Yohanes 1 Yohanes surat. Aduh, ini tidak bisa. Surat 1 Yohanes bab 1 ayat 89. 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika Oke, kita ayat 9 mengaku harus apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku, dosa. sekarang di situ tidak dikatakan kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, tidak. Di sana di ayat itu dikatakan kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia akan mengampuni dosa kita. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengaku dosa? Kita Harus mulai kepada- dari tradisi. Sebentar Mas, itu saya potong nanti. Kalau saya tanya baru potong, nanti supaya nanti ada yang rekam nanti untuk apa nanti terpotong. Bagaimana kita mengaku dosa? Ini penting. Kita ke perjanjian lama dulu. Bagaimana orang Yahudi mengaku dosa? Keluaran 5 ayat 4 selanjutnya. Kan Marcelino. Jangan saya dulu, saya ini Alkitabnya nih beda jadi. Keluaran 5 ayat berapa Romo? Mulai dari ayat 4. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa Nona, dan imamat. Imamat, Tadi saya bilang keluaran. Imamat. iya Romo. Imamat 5, Ayat 4 selanjutnya. Kira atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Ayat 5. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dimut Romo. Imamat berapa Romo? 4 ayat 5 toh? Imamat 5 ayat 4 sampai 5. Mas, ada tulis di bawah nanti. Jangan potong-potong nanti. Kalau potong saya bingung nanti gimana. Oke, Oh, iya, Marcelin, engkau tahan dulu. Tahan diri dulu. Jadi dia harus apa tadi? Mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Bukan hanya mengaku dosa, tapi dia harus buat apa dan kepada siapa dia mengaku dosa. Lanjut dulu. Ayat 6. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan Siapa nanti? pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Imam. Artinya orang Israel yang pertama, dia harus mengaku dosa kepada siapa? Imam. Yang kedua, dia harus membawakan korban penghapus dosa kepada siapa? Tuhan. Imam. Supaya imam melakukan ritus ekspiasi. Yang pertama, dia harus mengaku dosa kepada imam. Yang kedua, ya ekspiasi atau pendamaian. Yang kedua, dia harus bawakan korban. Ayat 11-nya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung Oke, pepitu, ayat 13-nya langsung. dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Oke, cukup. Selebihnya, Sehingga sudah cukup. Hanya sampai di situ. Selebihnya untuk tugas imam, untuk apa dengan bahan persembahan itu. Oke.
Berarti yang pertama, dinamika orang Israel. Mengaku dosa kepada siapa, Sofi? Imam. Imam. Menyerahkan persembahan kepada siapa? Imam. Imam. Dan apa yang dibuat oleh imam? Melakukan ritus pendamaian. Melakukan ritus Mengadakan pendamaian. pendamaian supaya penghapusan dosa. Garis bawahi, apa yang dilakukan seorang imam? Melakukan Pendamaian. pendamaian. Tutup. Kita ambil satu ayat saja di situ dalam perjanjian lama. Kita langsung ke perjanjian baru. Apakah masih ada ritus pendamaian di dalam perjanjian baru? Ada. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 21. 2 Dan Korintus. semuanya ini dari Allah yang dengan Tahan dulu Sofi. Jako Doli. Kenapa balik ke perjanjian lama, Romo? Ini penting sekali supaya kita tahu bahwa pengakuan dosa itu sangat lumrah bagi orang Israel. Dan sekarang kita mau sebagai perjanjian baru adalah kegenapan dari perjanjian lama. Maka tugas imam itu dari ritus Harun yang mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa. Sekarang apa yang ditugaskan Yesus kepada para rasul? Ini penting sekali, oke? 2 Korintus 5 ayat 18. 18. Saya Romo saya. Dan Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Kami itu siapa ya Romo? Imamnya. Para rasul. Oke, nanti kita lihat kapan engkau baca saja, engkau jangan tanya. Ini jadi persoalan kalau engkau tanya dan sambil baca. Oke Romo, sampai ayat berapa Romo? 18 sampai 21. Oh iya, lanjut 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Marcel, siapa yang melakukan ritus pendamaian di perjanjian lama? Pastor, Romo, Imam. Imam. Kata imam, tidak ada kata pastor di perjanjian lama. Oh, Kalau begitu, yang barusan engkau baca, siapa yang harus melakukan ritus pendamaian yang barusan engkau baca? Juga Imam. imam. Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Tugas Ibrani. imam. Untuk apa? Dosa siapa? Ibrani berapa Romo? Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Teman-teman yang dengar tolong type supaya saya jangan ulang terus-terus lah. Kalian di atas tidak Yesus dengar. sebagai imam besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Sampai 4, lanjut. 4 ya 2 Sampai ia 4, harus sampai 4. 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang Cukup. telah Dipanggil oleh Allah. Dipanggil dan ditentukan oleh siapa, Sofi? Allah. Oleh Allah. Bukan hanya untuk dosa ekspiasi pendamaian dosa umat, tetapi untuk dosanya Diri. sendiri. Diri Sekarang sendiri. kita cari
di Diri mana sendiri, imam Tuhan sendiri. sekarang kita harus cari di mana Tuhan memberikan otoritas pemilihan untuk penghapusan dosa. Yohanes langsung mute Marcelino, jadi nanti supaya jangan potong-potong lah, saya lagi ngomong potong-potong. Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Semuanya dari Allah. Seperti Bapa mengutus saya, demikian pun saya mengutus kalian. Ayat Maka berapa, Romo? kata Yesus, ayat berapa Romo? Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kami adalah utusan-utusan pendamaian. Berdamailah. Semuanya dari Allah yang melalui Yesus Kristus mendamaikan dunia dengan Allah. Ayat 21 tadi yang dari Yohanes 20, seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan karena itu praktik pengakuan dosa di dalam perjanjian baru selalu ada, karena penggenapan dari perjanjian lama, dan lebih dari itu adalah otoritas yang diberikan Yesus sendiri kepada para rasul. Dan gereja perdana, kalau kita membandingkan surat Yakobus sebagai uskup, dia bilang mengakulah dosa satu sama lain. Dan juga kita analisa di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 18, bagaimana gereja mereka, jemaat, umat pergi mengaku dosa kepada para rasul. Kisah 19 ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Oke. Jadi kalau seandainya bilang tidak mengaku dosa, Tidak selamat. makanya dalam pengertian kalau ada kesempatan untuk mengaku dosa dan tidak pernah mengaku dosa, Katolik bagaimana kalian menjalankan imanmu? Bagaimana kalian menjalankan imanmu? Dan jangan bilang bahwa itu kan manusia. Kayak Yohanes Pembaptis saja mereka mengaku dosa kok. Karena bagi orang Israel mengaku dosa kepada nabi, dalam pengertian Yohanes, mengaku dosa kepada imam itu yang disuruh Tuhan. Dan Yesus menyuruh para rasul untuk itu. Contoh kecil ya saudara dan saudariku. Markus 1 ayat 4 selanjutnya. Bagaimana orang pergi mengaku dosa kepada Yohanes Pembaptis? Kalau mereka bilang tidak ada dalam kitab suci bahwa tidak mengaku dosa kepada manusia, itu tukang tipu semua yang pendeta-pendeta seperti ini. Markus 4 ayat 1 ayat 4 selanjutnya. Apakah orang pergi mengaku dosa atau tidak? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Markus 1 ayat 4. Oh, Markus Lihat 1. baca di bawah lah Marcelino. Ya, Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea
dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Oke, artinya dari Yohanes ini kita mulai bahwa tidak lagi mempersamakan korban bakaran, ya kan? Kalau kita mau analisa, mereka datang mengaku dosa kepada Yohanes Pembaptis dan mereka dibaptis. Kalau begitu, yang Pentekostas karismatik mengikuti pembaptisan Yohanes karena pembaptisan itu untuk pengampunan dosa. Berarti pertanyaan saya, kenapa Sofi waktu kamu di sana kamu tidak mengaku dosa kepada pendetamu, kepada majelismu? Sofi. Karena yang satu kamu ambil pembaptisan Yohanes Pembaptis untuk pertobatan, tetapi yang lain kamu tolak. Kan lucu. Karena menurut karismatik pembaptisan itu untuk apa? Sofi. Pertobatan, Romo, hidup baru, kehidupan baru, lahir baru. Pertobatan kan? Bertobat kan? Hidup baru. Ya, Romo. Ya makanya itu hidup baru dalam pertobatan artinya kalian mengambil konsep Yohanes Pembaptis tentang pembaptisan. Kisah 19 ayat 4. Dengan pembaptisan apakah kalian dibaptis? Dari ayat 3-nya. Paulus tanya. Kisah 19 ayat 3 dari ayat 3. Ayat 3. Kisah 19 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya 19 Marcelino, bukan 9. Kisah 19 ayat 3. Tuhan Allah, Marcelino dari tadi kok ditegur loh. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manahkah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Oke, sekarang kita harus tahu apa kata Paulus tentang baptisan Yohanes. Ayat 4, kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Mereka memberikan diri dibaptis atau tidak? Ayat 5-nya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau buat kontra sedikit. Yang lain yang masuk ke proses karismatik, kamu baptis lagi untuk bertobat. Tetapi mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus. Dalam mandat Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kamu baptis lagi di karismatik untuk apa? amplop. Kalau yang datang dari pembaptisan Yohanes Pembaptis, saya mengerti. Di sini sangat jelas bahwa Paulus menganulasi pembaptisan Yohanes Pembaptis karena bukan dibaptis dalam nama Yesus. Kalau mati-matian karismatik, pembaptisan untuk pertobatan, maka yang pertama, Sofi, ketika engkau akan dibaptis lagi di dalam karismatik Pentekostas, maka kamu harus mengaku dosa kepada pendetamu. Kenapa? Karena lihat Markus 1 ayat 45. Banyak orang pergi ke sungai Yordan mengaku dosanya, setelah itu Yohanes membaptis. Kamu pilih yang mana nih? Mengaku dosa kepada Yohanes Pembaptis? Makanya saya tidak menemukan kejelasan pembaptisan dalam Pentekostas karismatik kalau mengatakan pembaptisan adalah mengubah diri, metanoia, pertobatan. Itu sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pembaptisan dalam kekristenan supaya apa? Yang pertama, menggantikan sunat. Sunat di dalam Kolose. Di dalam Kolose 2 ayat 11-12, sunat digantikan oleh pembaptisan. Pembaptisan itu untuk apa? Kita lihat di sini. Ditenggelamkan.
Kolose berapa? Ditenggelamkan di dalam kematian Kristus supaya dibangkitkan. Jadi makanya baptis bukan ditenggelamkan di dalam air, tetapi ditenggelamkan di dalam kematian Kristus. Berarti kuburnya yang lain yang bilang baptis selam itu, artinya mereka punya kubur tuh di dalam air. Karena pembaptisan artinya ditenggelamkan di dalam kematian, bukan ditenggelamkan dalam air. Setuju. Baca baik-baiklah Protestan. Karena Kolose 2. karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kalau kita mau pakai analisa logis teks yang harafiah, maka pembaptisan adalah ditenggelamkan dalam air. Di situ ayat harus berubah. Dan oleh karena itu kamu dikuburkan di dalam air, karena ditenggelamkan tadi, dikuburkan dalam pembaptisan, artinya pembaptisan artinya menenggelamkan orang dalam air, artinya kamu dikuburkan di dalam air supaya kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan Kristus bangkit setelah berapa hari? 3 hari. Berarti yang karismatik Protestan yang tenggelam itu harus kasih tenggelam mereka dalam air selama 3 hari. Ditahu mereka masih bisa bernafas. Romo nih Pakai analisa logis tuh. Harus tahan mereka di dalam 3 hari di dalam air kalau begitu. Kalau dong bilang pakai oksigen bagaimana, Romo? Woi, zaman Yesus tidak ada oksigen kok. Jangan tambah-tambah kok. Berarti harus Oh iya, utama baik. ayat itu. Oke, jadi kita kembali lagi kepada pengampunan dosa. Sudah sangat jelas dari pengampunan dosa. Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa. Lebih jelas lagi kalau kita buka Matius 9 ayat 1 sampai 8, Marcel atau Sofi. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Kuasa pengampunan dosa. Oh iya, lanjut. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Memuliakan Allah karena memberikan kuasa apa tadi? Ayat di atas. Kuasa apa? Pengampunan dosa. Kepada siapa? Anak Manusia. Tidak. Anak tidak ada. Engkau baca kembali ayat. Ayat 8 konsentrasi. Tidak ada anak manusia. Kepada Kuasa manusia. itu diberikan kepada Ayat manusia, bukan anak manusia. Lu nikar mana ya, Sofia? Artinya, kuasa pengampunan dosa yang sedemikian megah, agung itu, Yesus berikan kepada siapa? Manusia.
Di manakah dia memberikan kuasa itu? Yohanes 20, 21, 23. 22, 23 katakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan barang siapa yang Silakan kamu bersama. tidak ampuni dosanya, dosanya tidak diampuni. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, dua hal penting sekali. Kalau penting sekali kita analisa tadi pemberian kuasa kepada para imam untuk pengampunan dosa. Sekarang disetarakan dengan Yesus. Yesus mengampuni dosa, tetapi saudara-saudaranya juga mengampuni dosa. Ini penting sekali, saudara dan saudariku yang terkasih, disimpulkan di dalam Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Apa tugas dari imam di dalam perjanjian baru? Lama? Di dalam imamat 5 tadi, Sofi? Pendamaian. Apa tugas imam dalam perjanjian baru? Sama atau tidak? Sama, Pastor. Sama, Rom. Karena itu ada dua hal. Seorang ibu pernah mengatakan kepada kami, hanya dua hal. Ada dua hal yang di bumi ini orang tidak bisa buat. Hanya imam yang bisa buat. Mengubah roti jadi tubuh, mengubah anggur jadi darah, dan yang mengampuni dosa orang. Yang terbalik di Protestan, satunya bilang simbol karena tidak bisa mengubah. Yang kedua bilang mengaku langsung kepada Tuhan, tidak ada dalam ayat kitab suci bahwa suruh kita mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Oke, yang tanya tadi, saudaraku siapa yang tanya tadi ya? Ya, sebelum Sof. kita membaca pertanyaan lainnya, Romo, mungkin kita sapa dulu Romo. Yang sudah di atas ada Peter Jeff, ada Bang Pit, Bang Pak Gea, Jeff, anggota apa kah? Pak Jeff, saudara. Jeff, mau tambah